Oke. Di awal katanya Habermas, ayo dilihat dulu tipe hubungan. Kita ini kan manusia yang memahami sesuatu. Cuma manusia yang memahami ini kan jelas subjek. Tapi relasinya tidak selalu subjek ketemu objek. Kadang-kadang subjek ketemu objek, tapi kadang subjek ketemu subjek yang lain, kadang subjek ketemu dirinya sendiri. Nah, itu yang harus dibedakan katanya Habermas. Tidak bisa sama. Hubungan yang objektif, subjek-objek itu hanya bisa kalau kita ketemu realitas alam, empiris, di luar manusia. Itu subjek-objek. Saya ketemu mikrofon ini, itu subjek-objek. Saya ketemu masjid, subjek-objek. Tapi kalau saya ketemu takmir, bukan subjek-objek, tapi subjek-subjek. Subjek-subjek itu kan, itu kalau saya ngobrol sama takmir, bukan saya menjadikan takmir objek, karena bisa jadi bagi takmir saya yang objek. Jadi relasinya bukan subjek-objek, tapi subjek dengan subjek. Hubungan antar manusia, namanya dunia sosial. Dan pasti tidak sama kalau kita berhadapan dengan alam. Kalau berhadapan dengan alam yang eksak, itu objeknya tidak bisa berpengaruh ke sini. Kebalikannya kita yang mempengaruhi objeknya. Objeknya pasif, diapain aja mau. Misalnya teh ini. Teh ini mau saya buang di situ, mau saya minum, mau saya kasihkan kalian, itu manut, dia tidak protes. Dicoba ya, misalnya mau saya minum. Ya. Dia manut aja, tidak komplain. Tidak memberontak, juga tidak mengkritik. Dia juga tidak minta-minta diminum. Ya manut aja, diminum, nggak diminum ya monggo. Dia nggak teriak-teriak, sudah mau dingin mbok nang diminum, ndak. Dia diem aja, kayak kalian kopimu itu kan juga begitu. Dia pasif. Tapi kalau sama takmir tidak bisa begitu. Takmir dia subjek juga. Jadi bisa bereaksi, bisa mendahului aksi. Macam-macam responnya, tidak kayak ini tadi. Misalnya saya bilang, mbok saya juga dikasih kopi, ndak alah Pak biasanya teh. Bisa begitu. Tapi kalau benda, dia ndak bisa. Tak suruh kayak mesin kopi itu disuruh bikin kopi, ya bikin aja. Tengah malam jam 3 mesin penggiling kopi dibikin jadi kopi. Tapi kalau kamu tak suruh buat kopi jam 3, mungkin ya misuh-misuh. Itu bedanya subjek-objek dengan subjek-subjek. Jadi tidak bisa dipukul rata ngomong manusia itu. Ada lagi subjek dengan itself, subjek dengan dirinya sendiri. Banyak loh yang hubunganmu dengan dirimu sendiri itu apa? Membaca dirimu. Ketika saya tadi memutuskan minum, itu kan saya sedang berhubungan dengan diriku sendiri. Kok haus ya? Enaknya minum aja po. Oh itu kan dengan diriku sendiri. Atau nanti ajalah sekalian. Atau itu kan hubungan dengan diriku sendiri. Jadi subjek dengan itself. Subjek dengan dirinya sendiri. Rumusnya juga beda. Dengan subjek-subjek tadi. Karena subjek berhadapan dengan di luar diriku tapi manusia. Kalau subjek dengan itself, dengan manusia juga tapi yang ini yang di dalam diriku. Hasrat, keinginan, cinta, cita-cita, kebencian, memaafkan, itu kan ada di dalam semua. Urusan subjek dengan dirinya sendiri. Beda tadi yang kedua, orang lain. Oh itu rumus memahaminya harus beda, katanya Habermas. Jadi jangan dipukul rata. Manusia modern ada loh yang bagian bagusnya. Misalnya subjek-objeknya luar biasa. Buktinya apa? Sains berkembang pesat. Temuan-temuan baru luar biasa dari orang modern. Kalau tidak ada modernitas mungkin tidak ada mikrofon kayak gini, tidak ada laptop, tidak ada kacamata, tidak ada motor. Tapi karena
kemampuan mengelola alam dengan relasi subjek-objek, manusia bisa menguasai alam. Kemudian melahirkan banyak temuan. Beda dengan hubungan antar manusia. Beda lagi dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, 3 kategori ini nanti ada Habermas nulis satu buku khusus judulnya Knowledge and Human Interest. Ilmu, pengetahuan, dan kepentingan manusia. Nah, ada 3 wilayah tadi. Kalau kita belajar 3 dunia tadi, dunia subjek-objek, dunia objektif, atau dunia subjek dengan itself, dunia subjektif, atau dunia subjek dengan subjek yang lain, namanya dunia intersubjektif, akan melahirkan ilmu tersendiri, dan kalau kita belajar pasti ada kepentingannya. Baik itu kepentingan yang sifatnya positif atau negatif, tapi karakter pastinya itu katanya Habermas ada di 3 itu. Yang pertama, dunia yang objektif, ilmunya, realitasnya disebut realitas empiris analistis. Empiris itu sesuatu yang sifatnya bisa diakses panca indera. Analistis itu ya pakai akal. Jadi dunia yang bisa diakses oleh akal dan panca indera, dunia objektif namanya. Ilmunya ya ilmu kealaman. Kalau anak sekolah di Indonesia ilmu IPA. Ilmu pengetahuan alam, nature wisdom self. Kepentingannya apa? Belajar dunia subjek objek, kepentingan teknis. Makanya banyak berhubungan dengan ilmu teknik. Paham alam itu untuk kita manfaatkan secara teknis untuk kepentingan manusia. Namanya kepentingan teknis. Belajar teknologi hujan. Kapan ada hujan, hujan itu terbuat dari apa, dan seterusnya kan misalnya melahirkan teknis. Oh kalau gitu manusia bisa basah kena hujan, lahirlah teknologi payung. Lahirlah teknis jas hujan. Terus orang yang punya rumah bikin talang. Pakai gendeng, karena kalau nggak ada gendengnya kalau hujan banjir rumahmu. Nah itu kan belajar ilmu itu untuk kepentingan teknis. Jadi ada kepentingannya. Mungkin di sini ada yang kuliahnya eksak. Pak saya ilmu murni loh Pak. Tidak ada ilmu murni itu. Ilmu itu selalu ada kepentingannya. Ilmu saja kok Pak. Loh ya ada kepentingannya. Jangankan itu matematika yang 1 + 1 2 kan ada kepentingannya. Untuk menjumlah. Teknis kan itu. Jadi saya tanpa motif tidak mungkin. Jadi empiris analistis dunianya sifatnya objektif. Kalau kita belajar itu untuk kepentingan teknis. Ada dunia yang kedua, dunia subjektif yang tadi. Manusia dengan dirinya, subjek dengan itself. Realitasnya namanya realitas historis hermeneutis. Sifatnya subjektif. Karena penghayatan individual. Ranahnya pengalamanmu, penghayatan pribadimu ada di dalam. Jadi sifatnya subjektif. Misalnya laptop ini. Laptop ini ukurannya 10 inci. Ini objektif, 10 inci itu bisa diukur. Tapi kalau laptop ini terlalu kecil, saya tiap kali harus pakai kacamata, itu subjektif. Karena bagi kalian yang matanya masih sehat, tidak butuh kacamata, ini sudah pas ini Pak, ukuran sekian. Kalau terlalu besar saya malah tidak suka. Itu kan subjektif. Setiap kepala beda-beda. Itu penghayatannya dalam dirimu yang di dalam. Ada dunia yang kalau belajar ilmu subjektif ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan intersubjektif. Intersubjektif itu saling memahami. Saya kalau laptopnya kecil, membacanya susah. Terus kamu, saya juga gitu ya Pak. Saya masih muda tapi juga enggak terlalu jelas kalau lihat itu.
Saya cuma jelasnya kalau lihat uang aja, Pak. Kalau membaca ini tidak terlalu jelas. Saya juga gitu sama. Itu kan intersubjektivitas namanya. Jadi dari situ saya bisa memahamimu. Saya pernah patah hati. Terus lihat kamu, saya juga pernah patah hati. Mesti kamu rasanya kayak yang saya rasakan dulu. Nah, itu intersubjektif. Pemahaman individu setiap orang kita pelajari gunanya apa? Biar kita bisa memahami orang lain. Dan kita terus saling memahami. Kan itu namanya intersubjektivitas. Nah, intersubjektivitas inilah nanti yang membentuk dunia namanya dunia sosial. Dunia hidup bersama orang lain. Di situ ada dunia ketiga, dalam istilahnya Habermas, dunia sosial kritis. Sifat ilmunya intersubjektif. Ya kalau di anak sekolah mungkin ilmu IPS lah ya. Kalau yang subjektif tadi mungkin termasuk ilmu humaniora. Nah, dunia intersubjektif ini kita belajari juga kan, kita juga belajar sosiologi, belajar dunia sosial. Termasuk antropologi, kehidupan bersama. Kenapa kita belajar itu? Untuk emansipasi. Emansipasi itu apa? Biar kita naik kelas. Apa benar sih cara hidup bersama kita selama ini yang begini ini? Itu kan emansipasi. Kok kita selama ini agak keras ya, agak kaku ya terhadap yang beda pandangan sama kita. Begitu po, iya buktinya ini. Itu kan belajar dunia sosial. Gunanya apa kita belajar ini? Biar kita bisa emansipasi. Oh iya ya, kita revisi aja deh, jangan gitu lagi. Atau kalau bagus, kita pertahankan lah. Itu kan dalam rangka masyarakat biar semakin baik, semakin baik. Itu namanya untuk kepentingan emansipatif. Jadi setiap ilmu ada kepentingannya. Belajar apapun ada kepentingannya. Tidak ada yang bersih dari kepentingan. Baik itu ilmu objektif, ilmu subjektif maupun ilmu intersubjektif. Kalau yang subjektif jenis kepentingannya namanya teknis. Kalau yang subjektif kepentingannya intersubjektif untuk saling memahami. Kalau yang intersubjektifnya kalau sudah saling memahami kan kita hidup bersama. Terus kita pelajari dalam ilmu namanya ilmu sosial. Tujuannya apa? Biar kita bisa semakin baik dalam hidup bersama. Namanya emansipatif. Nah, itu knowledge and human interest. Pengetahuan apapun ada kepentingannya. Ilmu apapun ada kepentingannya. Itu 3 klaster ilmu dari Habermas. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teori kritisnya sebelum masuk ke komunikasi. Jadi yang pertama, Habermas mengkritik cara berpikir modern yang kita sebut rasional. Rasional itu bagus, cuma orang modern rasionya jenis rasio instrumental. Rasio instrumental itu, rasio itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Jadi rasio itu hanya senjata kita untuk mewujudkan keinginan kita. Rasio instrumental. Instrumentalia itu kan alat. Kalau musik instrumentalia itu kan isinya hanya alat-alatnya yang dibunyikan, nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya nggak bisa disebut, ada suara vokalnya itu kan biasanya nggak disebut instrumentalia. Jadi kayak musik karaoke itu kan biasanya disebut instrumen saja. Hanya alat, karena tujuannya bukan instrumennya kan. Tujuannya kan bunyinya lagunya. Jadi rasio instrumental itu akal kita ini kita pakai hanya untuk mewujudkan keinginan kita. Kita pingin apa, terus dasarnya pakai rasio, pakai akal. Akalnya hanya alat.
rasio instrumental ini ya hidup kita memang bisa begitu. Cuma tidak semuanya bisa memanfaatkan akal dengan cara ini. Ini pas cocok hanya untuk dunia objektif tadi. Yang kepentingan teknis itu cocok kalau pakai rasio instrumental. Tapi untuk dua dunia yang lain tidak bisa. Untuk dunia manusia yang subjektif, yang intersubjektif tidak bisa pakai rasio instrumental. Kalau dipaksa pakai rasio instrumental yang terjadi reifikasi. Reifikasi itu pembendaan. Apa-apa terus diposisikan kayak benda. Sejarah dianggap kayak benda, sifatnya matematis. Nanti budaya dianggap kayak benda, sifatnya matematis. Hubungan sosial dianggap kayak benda, sifatnya pasti. Tidak bisa. Jadi, tidak bisa begitu katanya Habermas. Rasio instrumental tidak bisa dipakai untuk semuanya. Orang modern memakai rasio instrumental untuk semuanya. Ya di situ ada ilustrasi, misalnya kita nebang pohon untuk bikin jembatan atau untuk bikin perahu. Tujuan kita kan ingin nyebrang. Itu pakai rasio instrumental cocok karena kita berhadapan dengan pohon. Pohon yang kita tebang terus dibikin perahu atau dibikin jembatan. Pohonnya tidak akan komplain. Manut saja sama kepentingan kita. Ya kalau pohonnya bisa komplain kan nanti jadi film kartun. Ya dia manut aja mau dijadikan perahu kayak dia kan tidak akan usul, mbok saya jangan dijadikan jembatan biar nggak diinjek-injek kan tidak begitu dia. Ya manut aja wong dia pasif. Ini pakai rasio instrumental nggak masalah. Tapi kalau berhadapan dengan manusia dengan gaya ini tidak akan nyambung. Yang terjadi nanti penjajahan, dominasi. Jadi berhadapan dengan manusia tidak bisa pakai rasio instrumental. Jadi jangan dipakai untuk segala dunia, hanya untuk dunia benda saja, dunia yang objektif. Kita menggunakan rasio instrumental. Nah, yang disarankan oleh Habermas jangan rasio instrumental. Kalau berhubungan dengan manusia itu namanya rasio komunikatif. Jadi ini yang sering kita lupakan. Jadi tadi dibilang ya, setiap orang dalam hal apapun, pengetahuan jenis apapun ada kepentingannya. Ketika kita berhadapan dengan orang lain berarti apa? Ya berkomunikasilah. Biar tidak tabrakan antar kepentingan. Saya pingin apa, kamu pingin apa. Itu kalau modelnya rasio instrumental, kamu memperalat saya memperalatmu hasilnya. Kamu jadi alat saya. Karena kalau nggak ada, mungkin kamu jadi alat saya untuk biar saya semakin terkenal, biar saya semakin itu. Kamu juga jadikan saya alat untuk kepentinganmu belajar filsafat. Ini kan rasio instrumental, padahal kita manusia sama manusia. Katanya Habermas, manusia sama manusia jangan instrumental, tapi komunikatif, komunikasi. Pak, saya butuhnya ini loh Pak. Oh iya, saya juga butuhnya ini. Kita sambung aja. Pak, saya ingin belajar Pak. Oh iya, saya ingin ngajar. Kuatel saya ingin ngajar misalnya. Loh itu kan komunikasi namanya. Bapak ingin ngajar, saya ingin belajar. Nyambung, itu komunikasi. Tapi kalau instrumental, karena saya ingin ngajar, kamu duduk di situ ya, saya ajar. Biar kepentingan saya mengajar beres. Nah itu rasio instrumental. Tidak dua arah, tapi satu arah. Subjek objek. Kamu saya jadikan objek untuk kepentinganku, itu rasio instrumental. Tapi rasio komunikasi itu, kamu pingin apa, terus kamu ucapkan, saya pingin apa, saya ucapkan, terus kita bikin kesepakatan bersama. Itu namanya komunikasi. Misalnya kamu punya teman satu kamar, itu kalau
rasio instrumental, ya gimana caranya temanmu yang di kamar ini kamu manfaatkan untuk kepentinganmu. Temanmu juga pengen mengobjekkanmu untuk kepentingannya. Mesti kacau hidupnya. Karena kamu tidak kerasan mesti di kamar itu. Yang enak apa? Komunikasi wong sesama manusia. Mungkin yang ini kalau tidur ngorok, yang ini ndak. Kan tinggal diatur. Yo, kamu yang ngorok tidurnya belakangan ya, saya tak tidur duluan. Karena kalau yang ngorok tidurnya awal, saya ndak bisa tidur. Terus yang ngorok bilang, ya ndak apa-apa, cuma nanti kamu tidur duluan, saya tidur belakangan. Begitu saya tidur, kamu bangun jangan salahkan saya. Ya wis ndak apa-apa, yang penting saya sempat tidur. Itu kan namanya komunikasi. Sudah disepakati sebelumnya. Ketika dosen masuk kelas pertemuan pertama, terus dia bilang, kuliahnya gini ya, sudah ikut saja ini, itu rasio instrumental. Kalau rasio komunikasi, saya usul kuliahnya begini, kalian ada permintaan apa? Minta A, B, C, D, oh usulmu jelek, bagus saya. Doa ya. Jadi itu komunikasi namanya. Katanya Habermas, ya manusia sama manusia ketika berinteraksi jangan saling mengobjekkan, tapi mengkomunikasikan kepentingan. Jadi dari situ nanti lahir teorinya yang terkenal, Theory of Communicative Action. Teori tindakan komunikatif. Kalau didefinisi di bukunya, tindakan komunikasi itu apa? Interaksi minimal dari dua orang untuk menghasilkan mutual understanding tentang satu kondisi tertentu. Mutual understanding itu hasilnya adalah rencana dan koordinasi apa yang harus dilakukan bersama. Itu namanya communicative action. Jadi apalagi orang sebanyak ini, hanya 2 orang saja sudah bisa melakukan communicative action. Kalau 1 orang tidak bisa. Loh Pak, saya bisa komunikasi dengan saya sendiri. Ya itu namanya subjek dengan itself tadi. Dengan dirinya sendiri, bukan sama yang lain. Communicative action itu minimal 2 orang. Loh kan saya bisa pura-pura kayak orang lain Pak, ngobrol sendiri ya. Kalau ketahuan orang kamu dianggap stres. Enggak, jadi ngomong sama dirinya sendiri juga itself dengan dunia subjektif. Ini dunia komunikatif yang melibatkan orang lain. Kenapa ini dilakukan? Untuk mutual understanding, saling memahami tentang sesuatu yang berhubungan untuk hidup bersama. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan saat kita bareng-bareng. Nah itu tindakan komunikatif. Ini kritik awalnya pada paradigma kerja yang dicanangkan oleh kelompok Marxis klasik. Jadi modenya Marxis klasik itu kan mode saling menaklukkan. Setelah kapitalisme hancur nanti muncul diktator proletariat, setelah itu masyarakat tambah kelas yang dikoordinasikan oleh pengelolanya dan seterusnya. Ini kan sama, saling balas membalas. Katanya Habermas tidak akan selesai kalau model begitu. Jadi modelnya harus tidak revolusioner, tidak saling menjatuhkan, tapi saling komunikasi. Tidak lagi paradigma kerja lagi, tapi komunikasi. Wong ini hidup bersama kok. Kalau setelah komunikasi bersama diputuskan kerja, ayo kerja, enggak apa-apa. Jadi ini urusan manusia sama manusia, subjek-subjek, bukan subjek sama objek. Hari ini kita sering berpikir subjek-objek, termasuk kepada orang lain. Orang lain selalu jadi objek kita, untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita. Itu yang jadi titik kunci kenapa dunia sosial itu jadi menyebalkan. Karena relasinya selalu relasi mengobjekkan. Nanti ini kan termasuk teorinya Sartre yang terkenal itu, sehingga muncul orang lain itu jadi neraka. Bagiku, gara-gara ada orang lain aku tidak bisa ngapa-ngapain sekarang.
Mau ke sini pakai celana pendek, ndak bisa. Mau ke sini sambil ngerokok-ngerokok, ndak boleh. Mau itu gara-gara ada orang lain. Coba kamu sendirian, nggak pakai baju pun nggak masalah. Maka itu orang lain ada neraka. Itu kan Sartre. Biar tidak kejadian begitu, kalau di Habermas ya kembangkan paradigma komunikasi. Wong kita ini manusia sama manusia. Komunikasi inilah yang dilupakan oleh teori kritis generasi awal. Ya boleh kita tidak setuju sama modern, tapi orang modern yang kita kritik itu juga manusia. Yang hidup bareng-bareng kita. Maka kalau tidak hati-hati nanti kita kritik, kita tawarkan sistem, akhirnya gantian sistem kita yang menghegemoni. Mereka nanti tidak setuju lagi, ganti sistem, gonta-ganti terus. Maka katanya Habermas, jangan begitu. Ini manusia sama manusia, ayo rundingan bersama, ayo komunikasi. Nah, kalau di Habermas, komunikasi itu bagian dari tindakan manusia. Itu kan yang nomor 4 itu loh, ada tindakan komunikasi melibatkan 2 orang atau lebih. Tindakan itu ada berapa jenis? Kalau di Habermas ada 4. Ada tindakan teleologis, ada tindakan normatif, ada tindakan dramaturgik, ada tindakan komunikatif. Tindakan teleologis itu kita melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Misalnya, tindakan teleologis itu karena haus, maka saya minum. Nah, ini tindakan teleologis. Minum ini bisa jadi tindakan normatif, tidak ada tujuannya. Misalnya, karena saya diperintah oleh dokter harus minum setiap sekian menit sekali, maka saya minum. Ini normatif. Dasarnya norma, aturan, bukan karena tujuan. Kalian, Pak, saya mau sholat biar masuk surga. Itu teleologis. Saya mau sholat karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu normatif. Dasarnya norma. Ada lagi tindakan dramaturgik. Tindakan dramaturgik itu tindakan hanya untuk pencitraan. Tidak penting tujuannya, tidak penting normanya apa. Saya ingin sholat, Pak, biar kelihatan kayak Islam beneran. Itu dramaturgik. Jadi ke kampus bawa buku banyak. Kok bawa buku banyak? Biar kayak mahasiswa lah, Pak, sekali-sekali. Nah, itu dramaturgik. Tapi kalau kamu ke kampus bawa buku banyak? Ya, Pak, untuk dibaca-baca di kelas. Teleologis, ada tujuannya. Kok bawa buku banyak? Diperintah dosennya ini, Pak. Nah, itu normatif. Nah, kalau komunikatif itu tadi hasil interaksi antara 2 orang. Jadi kok bawa buku banyak? Itu kemarin kita sepakati di kelas, Pak. Setiap mahasiswa suruh bawa 1 buku, jadi banyak buku ketika sesi jalan. Itu komunikatif. Jadi tindakan itu jenisnya 4. Teleologis, normatif, dramaturgik, komunikatif. Kenapa kok ikut ngaji filsafat? Ya nyari-nyari pengetahuan lah, Pak. Lumayan nambah wawasan. Teleologis. Kalau normatif itu ya sudah tradisinya begitu sih, Pak. Selama ini saya ikut, jadi kalau enggak ikut enggak enak. Itu normatif. Ya, jadi ada dorongan aturan, baik mungkin termasuk aturan dari dirimu sendiri membiasakan diri. Dia jadi normatif. Kadang-kadang juga dramaturgik. Yo, biar kelihatan keren lah, Pak. Sekali-sekali ikut ngaji. Ngajinya filsafat lagi. Biar itu dramaturgik, hanya pencitraan. Kayak kalian kalau pulang kampung itu loh, kalau pas di kampus, kalau pas di Jogja gini kan kamu sholatnya sak-sake, kadang cuma pakai celana, pakai kaos, santai aja. Waktunya juga mepet-mepet akhir gitu. Tapi begitu di rumah kan nggak berani, ada bapak, ada ibu, terus akhirnya kamu ke masjid lah, bawa sajadah lah, datang paling awal lah. Biar bapakmu seneng, wah anakku soleh sekali dari Jogja. Itu dramaturgik. Aslinya enggak begitu.
Cuma ingin dicitrakan begitu. Itu dramaturgik. Ya kayak kalian yang pingin dianggap maco, terus bikin tato, terus beli jaket yang robek-robek, biar dianggap maco. Padahal wajahnya culun. Nah, itu tindakan dramaturgik namanya. Hanya ingin dicitrakan begitu. Ingin dicitrakan anak gaul, kemana-mana ngomongnya pakai lu, gue, gitu. Ben koyo gaul. Nah, jadi tindakan hanya ingin dicitrakan. Kayak HP-mu padahal itu cuma HP lama yang murah, terus kamu kasih casing iPhone terbaru misalnya. Itu kan dramaturgik. Pengen dicitrakan bahwa HP-mu mahal padahal enggak. Nah itu cirinya. Nah Habermas ini maunya ya kalau antar manusia itu ya tindakannya harusnya komunikatif. Kalau teleologis, normatif, dramaturgik biasanya di situ ada bias objektivasi. Tapi ya dalam hal tertentu bisa. Teleologis berhubungan subjek-objek bisa. Normatif hubungan subjek itself bisa. Dramaturgik juga subjek itself. Tapi begitu menyangkut manusia yang lain, harusnya tindakan yang dipilih komunikatif. Karena kalau tidak begitu yang terjadi hegemoni, pemaksaan. Nah, itu yang diwanti-wanti oleh Habermas. Terus, dan komunikasi itu saya sisipkan sedikit teori rasionalitas, rasionalisasi. Jangan khawatir. Loh Pak, kalau hanya kesepakatan nanti bisa-bisa tidak rasional, tidak. Dalam kehidupan bersama, komunikasi juga termasuk jenis rasionalitas. Jenis tindakan rasional. Masuk akal. Kenapa? Ya karena memang karakternya manusia itu begitu. Harus ada komunikasi karena manusia beda-beda. Rasionalitas itu apa sih? Rasionalitas itu perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran. Jadi kalkulasi rasional untuk tujuan tertentu berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal dan dengan menggunakan sarana yang efisien. Ini kan definisi rasionalitasnya orang modern. Rasionalitas mungkin nama lain dari masuk akal, kemasuk akalan. Nah, banyak kalau ini teorinya sebenarnya yang punya awalnya Weber. Rasionalitas itu misalnya pembedaan antara sains dan teknologi, antara hukum dan moral. Ini kan rasional, orang harus jelas bedanya. Oh ini ranah hukum, oh ini ranah teknologi, oh ini ranah moral, ini ranah seni. Nah, orang yang bisa membedakan kayak gini kan rasional namanya, masuk akal. Oh ini masjid, itu lapangan. Itu kan pembedaan ini loh namanya termasuk jenis rasionalisasi. Makanya ada yang debat tentang sekularisme, sekularisasi itu. Sekularisasi itu banyak didefinisikan sebagai nama lain dari rasionalisasi. Apa rasionalisasi itu? Ya kemasuk akalan. Hidup yang semakin masuk akal, semakin masuk akal. Tidak lagi bergantung pada mitos-mitos. Jawaban-jawaban sementara yang tidak rasional. Ketika filsafat lahir, ada geser dari mitos ke logos, itu yang terjadi kan rasionalisasi. Semula jawaban-jawabannya serba mitos. Mitos itu sesuatu yang dipercaya tanpa diperiksa kemasuk akalannya. Nah, sekarang ganti dirasionalkan. Jenisnya antara lain tindakan komunikatif tadi. Cirinya yang kedua ya selain pembedaan misalnya disenchantment of word. Ketidaksakralan dunia. Biasanya orang yang masih sangat mensakralkan itu tidak berani macam-macam. Kalau dunia disakralkan, berarti kamu tidak berani mengeksplorasi dunia macam-macam. Untuk bisa kita rasional, untuk bisa kita maju, kita harus menguasai dunia. Untuk bisa menguasai dunia, ya dunia tidak lagi dianggap sakral.
Kita eksplorasi, kita kaji sedalam-dalamnya, kita kuasai. Wong kita khalifahnya. Khalifah itu kan harus ngerti. Khalifah kan pemimpinnya harus ngerti apa yang dipimpin. Maka harus punya ilmunya. Kalau disakralkan, terlalu disakralkan misalnya bentuknya sampai vulgar. Kayak zaman dulu ada yang sampai menyembah pohon, menyembah laut. Itu karena tidak paham tentang ilmu pohon, ilmu laut, terus dianggap sakral. Nah, cirinya modern, rasional biasanya disenchantment. Sakralnya disingkirkan. Ayo dipahami sedalam-dalamnya. Kalkulasinya masuk akal kok itu. Alam semesta ini. Nah, itu namanya disenchantment of nature. Itu termasuk ciri rasionalisasi juga. Membuat rasional itu berarti menyingkirkan aspek sakralnya. Digali secara rasional. Terus ada rasionalitas instrumental, rasionalitas strategis. Instrumental tadi sudah dijelaskan. Subjek objek, kalau strategis itu rasionalitas untuk mencapai tujuan. Jadi rasionalitas strategis itu kemasuk akalan, fokusnya pada tujuannya. Kalau ingin IP-nya tinggi, ya kamu harus rajin belajar. Setelah itu setiap 1 bulan sekali kamu ulangi lagi semua mata kuliah yang diajarkan. Kemudian setiap mau ujian, kamu belajar bersama temanmu, terus ngopi materinya. Nah, materi yang kamu copy tadi kalau mau ujian, kamu sembunyikan terus dicontek. Kamu nilainya tinggi. Itu rasionalitas strategis namanya. Targetnya, sasarannya. Kalau rasio instrumental itu ngomong prosesnya. Nanti ada beda lagi, strategis sama komunikatif. Kemudian termasuk rasionalisasi juga aspek birokrasi. Tata masyarakat, tata negara. Birokrasi itu sifatnya biasanya hierarki pengelolaan. Kemudian profesionalitas pengelolaan. Kemudian profesionalitas pengelolaan sama kualitas orang yang mengelola. Fokusnya kan itu. Birokrasi itu. Meskipun sekarang kan kalau saya ngomong birokrasi, konotasinya kan urusan ruwet, lama, jelimet, itu kan terus jadi birokrasi. Tapi sebenarnya proses di antara proses rasionalisasi itu ya birokrasi. Kalau sebelumnya kan apa-apa di zaman monarki segala keputusan di tangan raja, semuanya manut raja. Sistemnya juga tidak tegas. Kalau di birokrasi ya yang main aturan, pejabatnya hanya pelaksana, dasarnya profesionalitas. Itu jenis rasionalisasi. Jadi kalau kita ngomong rasional atau tidak rasional, antara lain itu. Termasuk komunikasi. Komunikasi berarti juga jenis rasionalitas. Kenapa dia rasional? Karena kita sedang ngomong dunianya manusia yang masing-masing punya kepentingan. Kalau tidak didasarkan komunikasi, yang terjadi saling menundukkan. Bisa mayoritas menang-menangan atau yang minoritas usil. Maka ada komunikasi. Jadi komunikasi itu bagian dari tindakan manusia dan jenis rasionalitas. Terus